Lihat langsung peristiwa itu. Bapak melihat ada semacam ketidakjelasan atau keraguan dari Polda Bali silakan perwakilan 3 menit. Perwakilan 3 tempat ini. Ayo, silakan. Terus. Ya. Nanti sekalian kita mau serahkan, Pak. Oke, kita silakan langsung. Ada beberapa surat ini. Oh, ya. Ada kabar Saya mau pilih beliau. mungkin Bilang aja ya. di situ di sini. Ya. Ada tunggu. Bukan tempat pengaduan. Kita ada laporan. Ya, begini dulu. Mungkin saya bertamu dengan Bapak, Pak, saya mau ngecek kapan ada waktu Pak Kapolda ini ada acara tahunan, tetapi ya itu bukan masalah itu. Kalau data seperti ini, sepertinya ini. Tapi loh, mau baru. Nah, sekarang waktu mungkin ya saya Pak, mohon maaf, Bapak sebagai kepala dinas apa, pengacara apa, atau enggak dari jabatan di formal di Bisa. beliau tadi ngepel sama saya. Ya. Oh ya, mungkin saya setengah jam aja. Pertama sama beliau di atas, karena beliau jam 9 ini tadi. Beliau langsung diangkat Pak Kapolda juga. Dan di Polda sendiri besok ada cuci tangan mentura untuk setengah jam. Mana juga ya? Masih di sana? Belum diangkat. SP2AP termasuk surat keterangan dokter daripada SPJ. Ya, bukan hasil visum. Surat keterangan Berkaitan dengan membawa surat permohonan mempertanyakan tentang proses penyelidikan maupun penyidikan terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Aryo Wedekarne yang sudah dilaporkan kurang lebih 9 bulan yang lalu. Jadi sampai saat ini kami dari KRB atau Komponen Rakyat Bali tidak mengetahui sejauh mana proses penanganan perkara ini. Jadi melalui surat itu kami bersurat kepada Kapolda dengan tembusan kepada jajarannya, tentu kepada atasannya juga sampai ke Presiden. Nah, terkait dengan itu sebenarnya di samping kami membawa surat bersama tim, kami ingin audiensi kepada Bapak Kapolda atau bagian-bagian yang punya kompeten tentang hal itu. Namun tadi Bapak Kapolda berhalangan sehingga kemudian kami memang datangnya dadakan, tidak bersurat sehingga belum bisa diterima hari ini. Sehingga paling terakhir kita bertemu akhirnya dengan Kasubdit 1 ya daripada Dir Reskrimum yaitu Pak Imam. Dari situ kami sempat berdialog menanyakan perkembangan penanganan perkara yang dimaksud. Namun dalam dialog tersebut Pak Imam tidak mau memberikan statement apapun, karena itu
menurut beliau adalah menyangkut tentang proses penyidikan. Dan saya sudah tanyakan pula bahwa kami tidak menanyakan proses penyidikan atau yang menjadi kompetensi daripada penyidik. Yang kami tanyakan hanya sejauh mana, apa sudah ada SPDP-nya, apa sudah ada gelar, atau seperti apa, supaya ada gambaran perkara ini diam, ditutup, atau seperti apa, sehingga ada kejelasan daripada masyarakat tentang informasi penanganan perkara ini. Karena selama ini kan kami dari sebelumnya sebagai kuasa hukum pelapor, seolah-olah saya masih jadi kuasa hukum, tetapi ditanya terus sehingga tidak bisa memberi jawaban. Akhirnya dengan cara begini kami datang ke Polda membawa surat sekaligus audiensi menanyakan perkembangan. Tapi rupanya pihak Polda, khususnya Kasubdit 1, tidak mau memberikan statement apapun terkait dengan itu. Bahkan kami diarahkan ke bagian umum untuk menanyakan, bagian humas nih, Bro. Jadi bagian humas untuk menanyakan itu. Sesungguhnya beliau bisa memberikan keterangan yang umum, bukan keterangan yang khusus, kan begitu. Yang umum itu siapapun berhak tahu atau boleh menyampaikan, apalagi beliau yang memang punya kompetensi itu, kan gitu. Tapi malah kami oper sana oper sini. Sempat kami berdialog cukup hangat di dalam. Jadi akhirnya memang tidak ada apa yang bisa disampaikan oleh beliau dari Kasubdit 1, Pak Imam. Pak, kalau boleh tahu kasus yang ingin diketahui itu apa kasus apa, Pak? Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Aryo Widekarno terhadap ajudannya, siapa Pak Putu, siapa namanya saya lupa itu, yang sudah dilaporkan kurang lebih 9 bulan yang lalu. Pemukulan atau apa? Pemukulan dan pencegahan. Itu sudah ada visum, sudah ada jelas itu. Bahkan saksi sudah masih ada. Karena sampai saat ini saksinya kami dari tim masih sebagai kuasa hukum saksinya yang melihat langsung peristiwa itu. Baru melihat ada semacam ketidakjelasan atau keraguan dari Polda Bali untuk mengusut kasus ini, sementara laporan dari pihak dia cepat sekali di hold up. Nah, justru itulah kami mendengar informasi dari beberapa masyarakat seperti itu. Jadi makanya kami datang ke sini untuk menanyakan. Di satu sisi seperti saya katakan tadi, kok begitu gencarnya. Di satu sisi kok ini nggak diam-diam saja. Bahkan informasi dari rekan saya ini bahkan dihentikan katanya informasi. Nah, saya nggak tahu, bahkan justru dengan audiensi atau dengan surat ini saya ingin mengetahui sejauh mana sesungguhnya apa yang terjadi di Polda berkaitan dengan penanganan perkara penganiayaan. Kalau surat pasti hari ini tidak ada kejelasan ya. Hari ini tidak ada kejelasan. Tadi sebenarnya kami meminta penjelasan itu saja. Apakah ini sudah gelar perkara? Kalau sudah gelar perkara berarti kan ada penetapan tersangka. Ya, itu saja simpel. Kami tidak menanyakan terkait dengan teknis terkait dengan penyidikan. Itu kan memang kalau SP2AP kan memang diberikan kepada korban ataupun pelapor, bukan kepada kami masyarakat umum. Tapi itu yang disembunyikan oleh Kasubdit ini. Entah apa maksudnya itu. Jadi itu sih yang saya bisa tambahkan. Pak, apakah ada kesan Polda Bali pilih-pilih gitu, Pak? Iya, kesannya di masyarakat kan ada tebang pilih. Jadi karena dia anggota DPD, kemudian kasusnya sudah hampir 8 bulan tidak diselesaikan. Kasus ini sebenarnya sangat-sangat sederhana yang bisa diselesaikan oleh level Polsek. Harusnya penyidik itu bisa menuntaskan secara sehingga tidak ada dugaan-dugaan ataupun prasangka yang kurang bagus terhadap Polda Bali di masyarakat. Sekarang ketika Aryo Widekarno misalnya diduga dipegang kepalanya atau apa, Polda Bali begitu cepat merespon. Jadi ini kan asas equality before the law itu kan tidak tercapai di sini. Karena namanya asas equality before the law, semua masyarakat itu mau dia pejabat pun dia harus diberlakukan sama ya, di depan hukum. Sedangkan ini kan tidak. Ya, ketika dia mungkin diduga dianiaya ataupun dipegang kepalanya, Polda Bali cepat sekali merespon. Tapi ketika dia melakukan tindak pidana pemukulan, dugaan tindak pidana penganiayaan itu sudah dibuktikan dengan visum sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Direskrimum sebelumnya. Sampai saat ini tidak ada apa-apa. Jadi itu mungkin penekanan kami. Ya. Terima kasih.